sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Yohanes 2 ayat 5. Ketika Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Terima kasih. Ayat hafalan Yohanes 2 ayat 5. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yohanes 2 ayat 5. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terima kasih. Halo, shalom. Selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini
kita akan menyanyi satu pujian. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati akan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sampai kepada anak-anak yang mendengarkan setiap pujian dan penyembahan melalui siaran live streaming. Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan membuka ibadah pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, di sini kami berkumpul. Haleluya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, mengasihimu Yesus setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan jadi anakmu. Di sini kami berkumpul, satukan hati kami. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira, kami mau memberi yang terbaik, karena Yesus Tuhan kami yang hebat. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, mengasihimu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan jadi terangmu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, mengasihimu Yesus di setiap waktu. Ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, melakukan firman-Mu dan jadi terangmu.
Tuhan adik-adik, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama itu lagu yang berkata, Ku ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik, kita akan berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami saatnya mau mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dari kecil. Kami melakukan dengan sukacita, karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih anak-anak sekolah minggu yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, Seriona dan guru-guru sekolah minggu ucapkan kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Sekali lagi, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Seriona akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, pernah tidak mengalami kejadian saat dimana kakak atau adik kita merusak mainan kita, mencoret buku kita, baik sengaja atau tidak sengaja, mengambil mungkin es krim kita atau coklat kita di dalam kulkas tanpa bilang-bilang, tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba es krim kita habis, coklat kita dimakan. Apa respon kita? Adik-adik, pasti ada yang kesel, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang nangis mungkin. Dia kasih habis, kakak kasih habis, adik kasih habis. Kita makanan di kulkas, kita ada simpan-simpan. Kan semua sok kebagian. Kadangkali kita marah, kita suka kesal. Tapi adik-adik, bagaimana respon menurut firman Tuhan saat kita menghadapi situasi-situasi seperti itu? Apa yang firman Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini? Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Jadi kita harus mengampuni, melapangkan hati kita rela memaafkan. Karena apa adik-adik? Saat kita mungkin sedang marah, kita harus ingat,
Karena kadangkali mungkin kita juga suka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan atau kepada orang tua kita. Saat orang tua kita mungkin menyuruh mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, PR, atau ayat hafalan, kita mungkin lupa, tidak sengaja, atau kita menunda-nunda sehingga lupa sama sekali. Kita lupa, aduh, ayat hafalan kote tadi belum rekam, belum kirim di grup sekolah minggu yang akan ditampilkan di YouTube nanti. Kita suka lupa, atau mungkin kita juga suka mengambil makanan papa mama diam-diam. Papa mama tidak marah, tapi saat kita, adik atau kakak kita mengambil makanan kita marah-marah, kita marah. Awas ngana, pasti lihat pangana, kita pasti pak kakak, kita pasti pak adik. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Kita harus mengampuni. Karena kadangkala kita pun suka buat salah, kita mungkin suka kilaf. Kita tetap ramah. Walaupun kesal, adik-adik sekalian bisa berbicara dengan baik-baik mungkin. Jangan diambil ya. Kita pe makanan di kulkas, kita pe coklat atau es krim. Jangan dimakan, kan semua sudah kebagian. Lain kali jangan dimakan atau berbicara dengan baik. Atau nanti orang tua yang kasih tahu, jangan dimakan. Karena semua sudah kebagian. Kenapa kita harus mengampuni, harus mengasihi setiap saat? Karena di ayat yang bagian terakhir dikatakan di Efesus 4 ayat 32, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya, adik-adik. Kristus yang rela mati, dia rela diludahi, dia rela dicaci maki. Apa itu? Sok baik, pura-pura baik. Tuhan Yesus sudah mengampuni, mengasihi kita sebagaimana adanya. Tuhan Yesus sudah mengasihi, menyayangi kita. Mungkin kita menyimpan kesalahan orang lain, kita menyimpan kemarahan terhadap orang tua, mungkin kita kecewa. Tapi adik-adik belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kristus telah mengampuni kita, telah mengampuni segala dosa kita. Kita mungkin pernah berbohong, kita mungkin pernah mengambil makanan atau barang adik kita, kakak kita tidak sengaja. Tapi Tuhan sudah mengampuni kita saat kita minta maaf dan mau berubah, adik-adik. Jadi adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini adalah kita harus belajar ramah. Ramah kepada semua orang, tapi yang paling utama kita ramah terhadap kakak adik kita. Kita saling menolong, saling membantu, saling memaafkan. Dan juga kepada teman-teman kita, tanpa kita memandang siapa dia, apakah dia, anak siapa dia, kita mengasihi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, terlebih teman-teman satu iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Pesan firman Tuhan adalah kita harus senantiasa ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan pada saat hari ini adalah ayat mas yang sudah kita baca, yaitu Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Sekali lagi ayat hafalannya Efesus 4 ayat 32. Adik-adik hafal dan jangan lupa kirim di grup. Nanti orang tua akan kirimkan dan nanti akan diupload di YouTube GPDI Bethlehem Kids Malalayang Happy Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami. Berkatilah yang sudah mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikannya. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hati mereka, dalam hati kami semua anak-anak sekolah minggu. Berbuah-buah kami lakukan, kami kerjakan. Kami memaafkan, mengampuni kakak adik kami, orang tua kami. Bahkan orang tua dan anak-anak saling mengasihi, kasih mesra
dan mengampuni satu dengan yang lainnya, seperti Kristus sudah mengasihi kami dengan tulus, dengan ikhlas selalu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membawakan persembahan. Kita angkat pujian yang berkata, persembahan yang Papa Mama berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah membawakan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berkata doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Sampai akhir ibadah kami boleh merasakan hadirat Allah boleh bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Engkau tolong kami semua. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Percaya adik-adik semua, kita semua sudah diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Akhir kata adik-adik, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah Pelnap GPDI Bethlehem Malalayang 1. Puji Tuhan. Happy Sunday. COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.